Guys, untuk bulian kalian aku udah siap lahir batin menerimanya guys. Sehat selalu untuk kalian. Wassalam. Hai guys, jumpa lagi dengan aku Riani 15. Banyak banget ya yang bilang ke aku, review dong rumahnya Teh Riani. Ini aku turutin kemauan kalian ya guys, request kalian. Aku mulai dari samping rumah sebelah kanan ya guys. Ini samping rumah sebelah kanan. Ini perbatasan tembok sama lahannya Sulastri 15 guys di sini. Nah, ini warna catnya kita usahain sama dengan warna Sulastri 15 guys. Ini luas kebun aku nyampe belakang ke sana tuh 45 bata guys. Satu batanya itu 3 kali 2 meter. Jadi kalian bisa perkiraan berapa luasnya lahan yang aku gunakan buat bikin rumah guys. Kalau untuk bagian depan ya pagar, tidak ada yang mengecewakan ya, wajar-wajarnya pagar aja seperti ini guys. Dan ini samping kirinya, nah yang tembok ini nyampe ke belakang ke sana itu termasuk lahan aku guys. Nah, ada kejanggalan setelah aku buka pintu gerbangnya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini rumah aku dari samping kiri ya. Bangunannya masih terbengkalai. Maklum guys, terkendala dengan dana ya. Ini rumput-rumputnya baru aja sama adik aku dibersihkan, walaupun tidak semuanya bersih. Dan ini rencananya itu mau dibikin gerasi guys, ataupun ditarik satu kamar lagi ke depan, dan kesininya insya Allah aku simpan buat kendaraan ya, insya Allah ke depan kalau ada rezeki. Nah ini guys penampakan rumah aku yang terbengkalai. Masya Allah, ini rumah tuh dibikin dengan tetesan keringat darah aku guys. Tapi kenapa bisa terbengkalai begini guys? Aku tidak menyalahkan siapapun yang di sini ya guys, tidak menyalahkan anak-anak aku, tidak menyalahkan menantu aku, tapi inilah kenyataannya guys. Dan sebenarnya kalau aku tidak ketangkep ya, kemana juga udah rezeki, hokinya aku di sana ya guys. Sampai di situ sebelum pulang tuh aku mau meremak ini dulu guys, bagian depan, ditambah lagi satu ruangan buat kamar, juga buat kendaraan. Tapi itulah guys, aku cuman nyampe selesai bikin pagar aja guys. Ini juga udah banyak tanaman liar, rumput-rumput. Kenapa aku jarang kesini guys, jarang ngeblok di sini dan nggak pernah ngeblok di sini? Aku tuh udah nggak mau pusing guys, diuruskan dengan kotornya rumah ya, disibukkan dengan urusan ini itu. Jadi aku tuh udah nggak mau pusing. Jadi lebih baik aku menghindar. Dan kebetulan juga bibi Nunut ya udah drop banget, jadi dia tidak mengizinkan aku tinggal di sini. Dan untuk bawa bibi Nunut ke sini itu perlu persiapan yang ekstra, karena orang tidak bisa melihat itu perkiraannya udah mantap, berapa kirinya berapa langkah, kanannya berapa langkah. Jadi aku tidak mau ambil resiko. Dan kebetulan aku kan tidak akan lama di rumah guys. Lihat, Masya Allah, kebersihan itu sebagian daripada iman guys. Kalian bisa komen di sini guys. Dulu waktu aku di rumah dulu ya, ini tuh kalau rajin mah tidak bakal jadi sarang semut. Ini semua itu jadi sarang semut dan bikin rusak semuanya guys. Masya Allah. Mungkin anak-anak aku tuh sekarang tidak terpikir
bagaimana susahnya orang tua membuat rumah seperti ini, bagaimana susahnya orang tua ngumpulin batu bata. Jadi ya suka-suka dia aja ya guys, bukan gerendeng. Nah ini samping kanan ya, dan itu ada sekat sedikit kesananya, itu luas banget guys, Masya Allah. Dan aku tidak berani untuk explore dalamnya, kalian bisa pingsan guys. Aduh, kalian bisa pingsan guys. Dan ini ada rinso, sampo, apa karena anak aku yang bontot itu ya, si Dede kerjanya itu di bagian Unilever ya. Jadi kalau ada yang barang rusak-rusak sedikit itu dibawa pulang guys. Aku bisa mencucinya dan digunakan untuk lebih hemat sedikit. Masya Allah guys. Dan ini anak aku yang pertama, Cipto, itu kerjanya di Shopee, bagian pengiriman barang. Jadi ya amburadul. Dan lihat guys, ini adalah sarang semut. Semua itu sarang semut menggunung guys. Ini baru bagian depannya aja ya, bagian depannya aja, dan bayangkan bagian dalamnya seperti apa. Sebenarnya guys, untuk rehab rumah itu kayak kusen, jendela, pintu itu udah siap semua ya, udah ada. Untuk menggantikan kusen-kusen dengan pintu-pintu yang baru udah ada, cuman dananya aja yang belum aku pegang. Jadi kenapa aku maksain mau berangkat lagi. Jadi aku mau beresin rumah, sekaligus juga kalian tahu kan, keluarga besar kami bukan orang kaya dan bukan orang normal semua. Hidup dengan berbagai penyakit, juga berbagai cacat mental. Kalian kan sudah paham semua guys. Itu sedikit ya, sedikit explore rumah aku yang terbengkalai guys. Di sini aku tidak menyalahkan siapapun, sekali lagi karena menantu aku juga kerja. Dan minggu lalu aku udah cari lagi orang buat bayaran bulanan ya, cuci gosok sama bersih-bersih rumah. Dan kebetulan orangnya masih sibuk dengan kerjaan dia di rumah. Jadi insya Allah minggu depan akan mulai tertata dengan rapi. Sebenarnya sebelum kemarin dulu ya, aku pas berangkat ke Cina juga aku kan ada yang kerja guys. Bahkan aku bayar sebulan itu 2,5 juta. Itu kan fokusnya di ibu aku ya guys, mandiin, ngurusin ibu aku semua. Jadi untuk ke rumah ini tuh nggak kepegang. Apalagi kan kalian tahu rumah bapak aku aja gede, kadang berapa hari sekali nyapu, kadang juga di rumahnya Sulastri 15, jadi nggak kepegang tangan satu itu guys. Kalau kesini fokus utamanya ngambilin baju anak aku yang bontot, setrika, udah itu aja, dan bersihin kamar bontot aku. Jadi setelah ibu aku nggak ada, kebetulan aku juga pulang, jadi yang bulanan si Ayunya itu udah aku off. Karena sayang kan guys, 2,5 juta bisa buat beli sarapan kalau pagi. Cuman untuk yang 2 hari sekali, yang cuci bajunya adik aku sama bapak aku mah masih ada guys. Tapi kan dia luang lingkupnya cuman bersihin kotoran adik aku aja sama bapak aku, jadi ya nggak mungkin dia kesini. Karena dibayarnya cuman untuk cuci baju adik aku sama bapak aku aja guys. Ada lagi saudara dari ibu ya, dia fokus di rumah adik aku Sulastri 15, ngepel, nyapu itu 2 hari sekali gitu, kadang 3 hari sekali, gimana dia datangnya aja. Itulah guys explore rumah aku ya guys. Untuk bulian kalian aku udah siap lahir batin menerimanya guys. Sehat selalu untuk kalian. Wassalam.